udah baik kan. Ya. Lalu demam sampai 38,6 Celcius waktu pilek. Jadi tapi setelah istirahat banyak nutrisi, alhamdulillah udah baik kan. Pak Tom, terkait temuan iPad sama laptop di rutan kemarin itu memang untuk penyusunan pledoi atau seperti apa, Pak? Ya, saya juga masih sedikit bingung ya, karena ketentuannya kan melarang benda tajam, ya, kemudian melarang misalnya korek api, ya jelas itu risiko kebakaran kan. Tapi laptop sama iPad kan alat tulis, ya. Dan memang saya memanfaatkan itu untuk menulis, ya, termasuk pledoi, nanti bakal puluhan halaman, ya, dokumen pembelaan saya. Kemudian juga untuk membaca berkas, ya, kalau teman-teman media pernah lihat berkas saya itu 1,5 meter tingginya, ribuan halaman. Jadi daripada harus baca kertas bertumpuk-tumpuk kan lebih baik PDF-nya ditaruh di tablet, kemudian kita baca di tablet kan lebih efisien ya. Tapi ya tentunya saya saya nurut ketentuan apapun keputusan daripada yang berwenang, ya tentunya kita ikuti ya. Kalau tahanan lain bagaimana, Pak? Ya, saya sih bersyukur ya, masyarakat kita udah cerdas. Waktu ini kan udah rahasia umum ya, jadi segitu saja. Gimana yang lainnya? Ini nggak keberatan Pak, permintaan untuk disita itu? Kita keberatan ya, karena wewenangnya nggak jelas. Ya kan, dasar hukumnya nggak jelas. Ya kan, yang punya wewenang untuk menyita itu kan penyidik. Sementara tahap penyidikan sudah selesai. Penuntut tidak punya wewenang untuk menyita. Ya kan, kemudian dia minta hakim untuk menyita. Hakim bingung, atas dasar apa ya menyita? Kan yang punya wewenang ya pejabat rutan, gitu ya kira-kira. Tapi ya saya bersyukur tadi hakim akhirnya memutuskan bahwa Kejaksaan wajib menyampaikan audit BPKP minggu depan, tanggal 12 Januari, hari Kamis. Ya. 12 Juni, 12 Januari, 12 Juni minggu depan. Jadi akhirnya kita akan bisa melihat ya hitungan BPKP atas kerugian negara yang dituduhkan. Ya, saya kira udah sangat-sangat telat ya. Setelah setahun setengah menyelidiki dan menyidik. Jangan saya 7 bulan mulai ditahan, baru sekarang di BPKP akhirnya akan disampaikan. Tapi ya syukur minggu depan kita bisa lihat semua ya dasar hitungan daripada kerugian negara yang dituduhkan. Pak, karena disita berarti penyusunan pledoinya tulis tangan, Pak? Saya dapat kiriman kertas bertumpuk-tumpuk dan banyak bolpen, karena untuk sementara ini ya semuanya tulis tangan. Ya kan, jadi komunikasi juga kan dari dulu udah selalu pakai surat juga kan, pakai kertas catatan ya kan. Jadi saya sih udah biasa, nggak apa-apa. Tapi ya pertanyaan saya, apa yang optimal untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan? Ya, itu aja sih. Tapi Pak, sebenarnya sebelum ini disita, wah, gini deh, ini tanggung jawab saya, ya tanggung jawab saya, dan tentunya saya akan bertanggung jawab dan saya akan mentaati ketentuan keputusan daripada otoritas yang berwenang, ya segitu saja. Pak, sepenting apa sih audit BPKP ini untuk dikaji sama Pak Tom dan timnya? Nanti audit BPKP itu tadi sudah kita tegaskan lagi ya. Kita sudah minta secara tegas kepada jaksa penuntut umum dan juga kepada majelis hakim. Jadi nanti tanggal 12 Juni nanti jaksa penuntut umum akan memberikan audit BPKP. Nah, di situ akan mulai kita pelajari, di situ akan kita share semaksimal mungkin apakah kerugian negara yang dihitung dari kekurangan bea masuk dan kelebihan bayar yang dilakukan oleh PPI berdasarkan perhitungan HPP itu dibenarkan secara hukum. Karena karena pembelian PT PPI itu kepada perusahaan gula, bukan kepada petani. Tapi ketika dihitungnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Petani, nah ini menurut kita ada miss ini cara menghitungnya. Makanya kita akan lihat apakah betul dihitungnya berdasarkan
Undang-Undang Perlindungan Petani di mana HPP menyatakan harganya 8.900, sedangkan dibeli oleh PT PPI dari pabrik gula atau perusahaan gula dia harga 9.100. 9.000 pas ya 9.000. Nah, itu kan seharusnya kalau ada harga pokok dan dia dibeli di atas harga pokok itu melindungi petani. Tapi kan juga ini PT PPI tidak membeli ke petani, membelinya adalah kepada perusahaan gula yang distributor tadi itu, yang perusahaan-perusahaan gula, 8 perusahaan gula rafinasi itu, gitu. Jadi perhitungan kerugian negaranya akan kita pelajari setelah dokumen audit BPKP tanggal 12 Juni nanti kita dapatkan, ya. Jadi kita akan sama-sama mempelajari, akan sama-sama kita buka di sidang. Apakah perhitungan ini tepat atau tidak? Jika tidak, maka ya sudah seharusnya Pak Tom Lembong ini dibebaskan, gitu, karena tidak ada kerugian keuangan negara, gitu, ya. Bakal super menarik. Kalau super menarik, ya, kita bedah bersama, ya, hitungan BPKP, dasar daripada perhitungan BPKP, ya, atas kerugian negara yang dituduhkan, ya, itu bakal sangat-sangat seru buat kita semua nanti. Ya. Terima kasih semuanya. Gitu ya, terima kasih semua.